Saudara-saudari terkasih, kita mau lanjutkan bicara masalah keluarga. Menjadikan keluarga sebagai prioritas pastoral. Setiap tanggal 15 Mei kita memperingati Hari Keluarga Internasional. Sedangkan pada tanggal 28 Desember kita memperingati Pesta Keluarga Kudus, yaitu Yesus, Maria, dan Yosef. Ini menandakan pentingnya perhatian dunia dan gereja bagi keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga Katolik memaknai hari-hari itu, terutama pada tanggal 28 atau Pesta Keluarga Kudus. Dalam gereja kita merayakan baik secara liturgi pada saat misa kudus maupun di dalam keluarga. Bapak Suci Fransiskus sangat peduli dengan keluarga. Belum genap 1 tahun terpilih waktu itu, 13 Maret 2013, beliau menghimbau para uskup seluruh dunia dan meminta pendapat mereka membahas masalah-masalah seputar keluarga. Misalnya, soal pastoral keluarga, pendidikan anak-anak yang tidak sah, keterbukaan pada kelahiran, dan bagaimana kebijakan pemeliharaan pastoral dan evangelisasi. Kemudian pada tahun 2015 ditentukan sebagai tahun keluarga. Pada saat itu saya mengundang tim untuk membentuk tim khusus keluarga untuk penanganan kursus persiapan perkawinan dan mengajak memperluas medan pelayanannya, yaitu tidak terbatas memberikan materi pada saat kursus bagi mereka yang akan menikah, melainkan juga menjadi pendamping keluarga-keluarga melalui rekoleksi berdasarkan pengelompokan usia pernikahan dan melayani konsultasi. Kualitas pelayanan mengandaikan adanya anggota tim yang profesional sesuai kompetensi dan keahliannya, dan paling tidak mereka yang sudah berkeluarga, berpengalaman membekali atau mencapai ulang tahun emas. Meskipun demikian, tim tetap terus perlu membina diri, membaca buku, rekoleksi, belajar bersama, atau mengikuti seminar atau cara apapun yang selagi mungkin. Pentingnya pendidikan generasi baru, maka suami istri sebagai pendidik pertama dan utama perlu mendapat prioritas dalam pastoral tanpa harus menunggu ditetapkan tahun keluarga atau bahkan tahun keluarga itu tidak jadi dicanangkan. Keluarga sebagai persekutuan primer, sebagai gereja rumah tangga, dan sebagai sel pokok kehidupan sosial diharapkan menjadi benteng terakhir untuk menangkal serangan pengaruh-pengaruh dari luar yang menghancurkan moral baik orang tua, suami istri, dan anak-anak. Sebagai upaya preventif,
Keluarga harus pula membangun diri, terus bertumbuh dan berkembang dalam keutamaan-keutamaan Kristiani. Bunda Teresa mengajak membangun dunia bermula dari keluarga. Keluarga harus mendalami kembali apa sesungguhnya arti, dasar, hakikat, dan tujuannya. Bagaimana kewajiban-kewajiban keluarga dan anggota-anggota dipahami dan dihayati. Anak-anak harus menaruh hormat kepada orang tuanya sebagai salah satu hukum Tuhan dan menaatinya dalam Tuhan, mengerti arti penting doa dan kebersamaan dalam keluarga, mencari waktu dan menentukan hari-hari keluarga, dan menjalin hubungan yang serasi antar anggota keluarga, antar saudara, utuh dan harmonis, yang tidak hanya mengejar prestasi dan mengabaikan relasi, adalah cerminan keluarga yang ideal. Harus diingatkan pula dampak-dampak negatif perceraian. Bila suami istri bercerai, maka yang akan menjadi korban adalah salah satu dari yang tidak menginginkannya, yaitu luka batin. Anak-anak menjadi korban hasil dari keluarga broken home. Keluarga harus memulai lagi hidup baru, ekonomi berantakan, ikatan anggota keluarga besar menjadi retak. Keluarga sebagai gereja mini yang harus memberi kesaksian nilai-nilai cinta kasih tidak dapat diandalkan, mencemarkan kekudusan gereja, memberatkan dan membebani reksa pastoral paroki. Sebagai sel dari masyarakat, keluarga retak, masyarakat rusak. Maka keluarga-keluarga Kristiani harus memberi andil pada keutuhan, kekuatan, dan kesehatan masyarakat. Karena itu, perpisahan antara suami istri ada aneka sebab, mestinya akarnya hanyalah satu, yaitu egoisme. Tanggungan masyarakat juga berupa generasi anak-anak yang berasal dari keluarga broken home, keluarga dari suami atau ayah dan istri atau ibu yang bercerai, menjadi berat. Sebagaimana keluarga dinilai sebagai sel masyarakat, maka keluarga yang harmonis, yang kuat, yang sehat menjadi pilar kemajuan dan kontribusi bagi sejahteranya masyarakat. Tampaknya Paus mencermati hal ini dan juga hal-hal lain dan mengajak memberi prioritas pada pastoral keluarga. Semoga sebagai orang yang beriman Kristiani yang menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih, dapat sungguh memperjuangkan dalam kehidupan di keluarga masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.